udah julid. Kami udah julid. Iya, aku curiga dengan pembahasan kalian waktu di bulan sebelumnya. Bahaya nggak kalian berdua saya tinggalkan? Enggak. Oh gitu ya. Baik-baik aja. Tolong nanti udah julid komentarin video yang aku tanpa aku ya. Bahaya nggak mereka bahasnya ya. Lagi bahas soal opung lagi kan? Iya. Maafkan aku ya opung. Kayaknya bahaya dari dulu nengok begitu ya. Oke, hari ini kita ngebahas masih Rewind di bulan Juni. Yang beritanya tentang Azriel Hermansyah bongkar kelakuan Raul Lemos. Sebenarnya untuk berita Mimi Kade dan anak-anaknya itu kan sebenarnya sudah sering banget ya kita dapatin ya. Dari tahun lalu pun juga sempat ada kasus juga, tahun ini pun juga ada kasus juga, sampai di bulan Juni pun juga ada kasus gitu kan. Yang banyak bilang bahwa Mimi Kade itu tidak pernah mau ketemu sama anaknya, sampai si Aurel, aku lupa namanya, si Aurel itu sampai minta ajak mamahnya untuk ketemuan di lewat IG karena katanya tidak ketemu, di WA pun juga nggak dibalas. Terus juga di bulan itu pun juga perkara heboh sampai Raul Lemos sama Krisdayanti itu dipanggil ke podcast. Jadi seterkenalnya orang di YouTube itu akan lebih hebat kalau dia sudah dipanggil di podcastnya Deddy Corbuzier. Jadi piagam paling tinggi itu ketika kamu diundang sama Deddy Corbuzier. Jadi Kade sama Raul Lemos itu dipanggil sama Deddy Corbuzier, ceritain permasalahannya dia berantem sama Aurel sama Azriel. Di situ Raul Lemos sampai ngomong kalau misalnya dirimu ganggu keluarga saya akan marah gitu kan. Dan netizen langsung ngomong, lah yang ganggu itu kan bukan orang lain, anaknya si Kade loh gitu loh. Kenapa lu sampai seakan-akan itu orang luar gitu. Jadi semua tuh banyak yang mencaci maki Raul Lemos ini gitu kan. Padahal sebenarnya mungkin bukan maksudnya Raul Lemos berkata seperti itu gitu kan. Ya mau baik, cuman ada kesalahpahaman. Ya maksudnya gini loh, maksudnya dia bukan berkata walaupun lu anaknya kalau lu salah gue marahin, bukan. Maksudnya kalau ada yang ganggu keluarga gue, ya gue patutlah berada di depan karena gue kepala keluarga gitu. Maksudnya seperti itu. Cuma mungkin netizen salah menanggapi gitu kan. Dan gue waktu ketika berita ini waktu bulan Juni, gue sempat ngobrol dengan beberapa teman-teman aku ya gitu. Jadi mereka pada ngomong begini, patutlah seorang Raul Lemos berbicara, yang pada bilang ngomongnya termos ya, karena ketika keluarganya sampai dihujat seperti itu ya dia juga merasa kok ngapain sih hujat gua gitu. Maksudnya lu nggak tahu nih keadaan di luar seperti apa, dan maksudnya janganlah kamu menghujat sebelum kamu mengetahui logikanya seperti apa. Memang salahnya mungkin dia ikutan baper ngomong di status gitu, sedangkan seharusnya kan ketika ada permasalahan seperti itu lebih baik tidak usah mengutarakan di status, lebih baik mengutarakannya itu ya secara kekeluargaan. Sosial media tidak perlu tahu. Kalau gua melihat berita itu sebenarnya gua nggak tahu ya sebagai orang luar ya, mungkin mau salahnya Krisdayanti seperti apa, mau Raul Lemos kesalahannya seperti apa, ataupun gosipnya dibilangin pelakor dan yang lainnya, tetap Mimi Kade adalah ibunya. Di mana-mana seorang ibu pasti tidak akan pernah berbuat yang salah kepada anaknya karena lu udah keluar dari rahimnya. Kecuali kalau ibu tersebut sudah logikanya nggak ada, bener nggak netizen? Ya kan, kalau misalnya logikanya sudah netizen, maksudnya logika ibunya sudah nggak bener, mungkin dia akan berbuat seperti itu, jahat sama anaknya. Tapi kan kalau nggak salah Mimi Kade juga maksudnya orang pintar, pasti dia juga nggak mungkin lah dia lakukan hal seperti itu gitu loh. Itu kan dari rahimnya, pasti dia nggak mungkin lah dia berbuat jahat sama anaknya ya. Dan yang aku sesalkan adalah kalau aku di posisi, nanti pasti aku bakal dimarahin sama beberapa netizen, teman, kalau aku di posisi sebagai anaknya Kade, di posisinya Aurel, aku pun tidak akan pernah membahas komentar di IG untuk ngajakin mamaku. Kenapa? Mau seburuk apapun mama kita,
gue nggak pernah mau merendahin mamaku. Kenapa? Karena surga di telapak kaki ibu. Jadi mau ibumu sesalah apapun, jangan pernah kamu menjelekkan orang tua, karena dari situlah berkatmu akan muncul. Betul? Betul nggak? Belakang. Betul. Ya kan? Jadi maksud aku, ketika memang lu tahu mamamu seperti apa, mau sejahat apapun, mau sesalah apapun, jangan sampai lu menjelekkan mamamu sendiri di depan orang lain. Karena apa? Ketika lu melakukan hal seperti itu, apa bedanya kamu dengan mamamu? Betul? Oke, kita baca komentar ya. Bentar lagi gue dihujat sama fansnya Aurel, tapi nggak apa-apa ya. Ini persepsi dari aku yang memang aku sangat menyayangi mamaku, walaupun mamaku menganggap aku adalah Yudas Iskariot. Oke, lanjut. Ini ada komen dari si Koko Frio. Oke. Dia bilang begini, Popidor nggak tahu diri, udah salah ngerebut istri orang, bukannya tebus dosa, malah jadi kompor meleduk yang bikin hubungan anak dan ibu makin panas. Shame on you. Popidor nggak tahu diri. Oke. Ya kalau itu sih gue no komen ya. Makanya gue bilang tadi, terlintas salah mamahnya atau apapun, ya tapi tetaplah jangan sampai kita gitu orang tua kita lah gitu loh. Karena ya memang nggak mungkin lah kadang nggak ada salahnya, pasti ada. Cuman maksudnya ketika orang banyak ngelek-ngelekin begini, masa lu tega sih ngeliatin orang tua lu disalah-salahin lu bahagia gitu kan. Oke, lanjut. Ini ada si Natasha Mom. Dia bilang begini, miris bacanya, harusnya sudah sama-sama bahagia dengan pasangan masing-masing. Masa lalu susah untuk dikubur kalau ego Kade dan Raul masih tinggi. Dulu kan mereka yang pertama berbuat yang salah, apa susahnya untuk menebus iklan? Untuk menebusnya apa ya? Mereka berusaha mengambil hati anak-anaknya yang beranjak dewasa. Namanya abang sudah belum bisa stabil, masih butuh perhatian, dan kadang caranya salah sampai buka di medsos. Tapi sebagai orang tua bijaklah, katanya begitu. Jangan ikutan drama di medsos, ajak bertemu dan berusaha cari jalan keluar agar hubungan bisa pulih. Namanya luka batin susah sembuh, katanya begitu. Betul. Dan seperti yang gue bilang, sesalah apapun keluarga, kami Kade, Bang Raul Lemos, tapi tetap aja banyak ya iklannya. Tapi tetap aja, maksudnya jangan sampai lu menjelekkan dan menginfokan di sosial media. Dan secara keluarga. Dan salahnya juga si Bang Raul Lemos juga menyebarkan juga lewat sosial media, berantem di sosial media gitu. Maksudnya sebagai orang tua seharusnya ya lu tegur lah anaknya gitu loh. Karena ketika anaknya speak up, lu berdua juga speak up, jatuhnya kan jadi sama-sama speak up juga jadinya makin berabe gitu loh. Ayo lanjut. Ini dari si Love SPK. Kenapa diumbar di medsos, kata begitu. Setahu gue dari awal Kade selingkuh, anaknya bungkam dan nggak ngelawan ortu yang membiarkan Kade dan sampai ngaruh ke psikis anaknya. Anaknya meledaklah, nggak lancar. Sepertinya Anda akan kesusahan baca seperti Nadal ya. Baiklah aku yang membaca. Karena The Julid itu sudah 1 tahun bersama dengan saya dan Kak Gigi, jadi kamu sudah terbiasa membaca tulisan-tulisan yang pada ajaib. Sini aku baca. Kenapa diumbar di sosmed? Setahu gue dari awal Kade selingkuh, anaknya bungkam dan gak lawan ortunya, biarkan Kade dan sampai ngaruh ke psikis anaknya yang meledak-meledak. Komunikasi juga gak lancar, perhatian juga gak ada. Anak cowok tuh lebih peka loh ke ibunya harusnya ya. Lumrahnya ajaran ungkapkan perasaan, luapkan kesakitannya. Ya karena gak ada obatnya selain ibunya. Kade perlakuannya baik, emang gak baik umbar aib keluarga dan gak membenarkan juga. Tapi bapak tirinya nyerang anak panah juga di saat anak Kade sudah ditembak peluru. Contoh ortu gak bijak dan gak adil. Katanya media waktu kecil juga udah pernah speak up katanya. Jadi SVK katanya netizen kami yang di belakang udah pernah speak up terkait selingkuhnya Kade ke media. Cuman maksudnya dia tuh seperti ini loh. Ya sama seperti yang tadi komentar sebelumnya. Kalau misalnya anak-anak sudah speak up di medsos, ya sebagai orang tua ngapain speak up lagi? Mbok ya kalemin wae atuh gitu loh. Maksudnya ketika lu tau lah siapa yang lebih dewasa, kalau misalnya udah speak up begitu,
ya jangan speak up lagi gitu loh, diam saja, karena kan diam itu nanti orang juga akan capek sendiri dan orang juga akan memperhatikan mana yang lebih baik sama enggak. Cuman mungkin kalau di posisinya Om Raul Lemos mungkin juga ya kayak dibilang, ya gue juga kesel loh keluarga gue digituin, kalau gue ngomongnya di belakang gue berantemnya, mereka speak up, orang ngeliat kan kayak ngerasanya tuh kan kita yang salah gitu, jadi gue sekalian aja komporin gitu di medsos, mungkin pikirannya seperti itu. Tapi kita juga nggak tahu lah ya tuh drama kehidupan keluarga orangnya, ngapain kita komentarin ya. Lanjut. Dan tadi gue komentarin, baru ngomong terakhir tadi gue komentarin. Oke lanjut. Ini ada dari si Lydia. Kalau yang panjang-panjang baru gue aja yang ngomong ya. Silakan. Lambat soalnya. Oke lanjut ya. Dari Lydia. Gitulah, semoga kita semua belajar perselingkuhan gak pernah berakhir bahagia buat pelakunya. Kade pura-pura aja dukung suami, pasti hati nuraninya juga tahu anaknya gak salah. Cuman gak berani aja suaminya mungkin galak, otoriter, minta dihargai terus. Kade gak mau ribut aja, kalau belain anak pasti dia nanti harus dibully suami tiap hari. Kalau bela suami anak ada yang hibur. Sabar ya anak-anak, saya rasa mimimu juga gak bahagia, pura-pura aja bahagia biar gak tambah masalah. Mengerikan punya suami seperti Raul. Boleh gue komentar soal dia nih? Karena menurut aku, lu orang luar lu gak tahu Kade bahagia atau enggak. Karena menurut aku, Kade itu punya uang, Kade juga punya jabatan, ya kan? Jadi kalau misalnya pun dia tidak nyaman sama suaminya, kalau dia tidak senang sama suaminya, dia cerai juga sebenarnya nggak ada masalah. Tuh anak-anaknya bisa hidup kok pakai duitnya Kade. Bukan Kade nggak kerja atau Kade nggak kaya gitu loh, sampai dia nggak bisa cerai sama suaminya. Jadi menurut aku sih nggak masuk akal kalau dia bilang Kade itu tertekan dengan suaminya. Gitu ya. Oke lanjut. Betul kan netizen? Betul. Oke lanjut. Novi Julieta. Sesuatu yang diawali dengan tidak baik akan berujung dengan tidak baik juga. Setuju. Tapi untuk kasus ini aku nggak tahu ya yang salah siapa. Karena semua menurut aku sama-sama salahnya. Aurel sama Adra juga salah, kayak ngomong di sosial media kan jadinya kayak merendahkan miminya. Karena kan itu kan walaupun begitu tetap mimi kandungnya. Miminya sama Om Raul Lemos juga salah karena menanggapi anaknya juga lewat sosial media dan saling berantem gitu kan. Padahal seharusnya kan biarkan dilakukan secara kekeluargaan, karena mungkin ada kesakitan hati dari anaknya yang mungkin susah diutarakan, harusnya sebagai orang tua datang gitu kan, mungkin ada salah miskomunikasi juga gitu. Betul? Oke, jangan lupa apa? Like, comment, subscribe, serta share ke semuanya terkait topik-topik The Julid ya, dan tunggu topik-topik Julid rewind di bulan selanjutnya. Dan jangan lupa pencet loncengnya. Oke, sampai jumpa di topik rewind berikutnya. Bye.